sebaiknya menggunakan Mendeley. Isi dan daftar pustaka tidak sinkron. Mungkin karena terlalu sering dipantul sama pembimbingnya, tidak sinkron. Dicoret, diperbaiki, akhirnya di bagian atas dikutip, tidak ada di daftar pustaka. Ataukah sebaliknya, di daftar pustaka tidak ada, di bagian atas ada. Itu karena terlalu sering dicoret mungkin, kasihan. Akhirnya tidak sinkron daftar pustaka dengan isi. Nah, kalau Mendeley tidak mungkin terjadi. Kalau Bapak Ibu lihat tadi prosesnya, karena kita call istilahnya dulu di sini, site di sini, kemudian kita tampilkan, selalu sinkron. Kalau 3 di sini, pasti 3 juga di sini jumlahnya. Pasti 3. Mau lihat bukti? Coba lihat di sini. Kalau saya tambahkan di sini nanti, sumber pustaka yang keempat, begitu saya tambahkan insert citation, di sini pasti 4 nanti. Insert citation, go to Mendeley, saya tambahkan kali ini site 4 langsung muncul otomatis. Saya tambahkan lagi insert citation, go to Mendeley, kemudian ini test 5 di sini di atas, 5 di sini juga. Kemudian kalau saya hapus, ini tadi menambah toh. Kemudian saya hapus sampai 3. Umpama karena direvisi oleh pembimbing umpama, saya hapus di sini bagian atasnya. Tinggal saya refresh. Ini tinggal 2 di sini di atas kan? 1, 2. Di sini seharusnya juga 2. Saya refresh. Jadi selalu nyambung atas dengan bawah. Yang disitasi dengan yang di daftar pustaka. Pasti sinkron. Itu enak sekali toh. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Oke, kemudian yang ketiga, ada kesulitan ketika ingin merubah format daftar pustaka atau pindah publisher jurnal. Jadi nanti kan pada saat kita mensubmit di jurnal A umpama, di jurnal A tentu saja jurnal A tersebut ada format daftar pustakanya. Taruhlah umpama dia pakai sistem angka atau Vancouver. 3 hari kemudian ada surat cinta dari publishernya, publisher A tadi. Ternyata di reject. Nah, tentu saja kita berusaha mencari publisher B, publisher yang lain. Nah, di publisher B, kemungkinan besar 99% daftar pustakanya berbeda format. Berbeda format. Coba bayangkan kalau manuskrip kita 100, yang tadinya Vancouver, sistem angka, kemudian kita mau pindahkan sistem abjad, sistem apa umpama, itu butuh waktu berapa lama? Selesai, tapi butuh waktu dan kemungkinan terjadinya kesalahan sangat besar. Nah, itu tadi saya bilang kalau pustakanya cuma 4-5 ya enggak apa-apa ganti style yang pakai angka kemudian sistem abjad ataukah sebaliknya. Tapi coba bayangkan kalau manuskrip kita 100 daftar pustakanya kemudian kita mau pindahkan ke style pustaka lain, baru butuh waktu. Saya perlihatkan contoh saja ya supaya mudah dimengerti. Contoh ini saya, manuskrip saya ini. Nah, misal saya submit di jurnal agriculture ya, sini sudah ada manuskripnya, ternyata di reject, ya ditolak, dan memang ditolak ini contoh kasus nyata ini, ditolak. Nah, saya berusaha mencari jurnal lain tentu saja ya, jurnal B umpama. Nah di jurnal B, ini agriculture ini kan dia pakai sistem angka ini dia. Nah, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia pakai sistem angka. Nah, saya mau pindahkan ke jurnal yang pakai abjad. Nah, jadi enak sekali. Jadi tinggal saya copy, umpama ini saya copy, tinggal copy teks, kemudian anggaplah umpama ini format jurnal B misal ya. Tinggal kita tulis introduction-nya, kita paste teksnya tadi, kemudian langsung tulis referensi di bagian bawah ya. Nah, coba lihat pekerjaan
1 bulan bisa selesai 1 detik kalau pakai Mendeley. Coba lihat di sini masih pakai sistem angka ya. Jurnal B ini yang saya mau submit pakai sistem abjad. Nah, coba lihat, jadi tinggal kita insert biografi dulu pakai sistem angka. Nah, misal saya mau pakai abjad ya, sistem abjad. Kalau pakai sistem abjad nama, berarti di sini nanti pakai nama ya, nama belakang, kemudian di sini hilang nomornya pakai sistem abjad. Jadi mungkin ini yang Islam ke atas, S ke bawah, ini Cilototik ke bawah karena S. Nah, coba kita lihat. Ini tinggal ganti style, kemudian pilih sesuai keinginan. Misal American Medical Association ya, sama. Oh, pakai sistem angka ini. Coba kalau ini apa? Nah, ini jadi begitu saya rubah stylenya, di atas berubah pakai sistem abjad nama. Coba kita lihat di bawah, ini sudah berubah juga pakai sistem abjad. Jadi tidak perlu kita capek-capek lagi rubah. Pekerjaan 1 bulan bisa selesai satu detik kalau pakai Mendeley. Kita lanjut ya. Sumber pustaka terarsip dengan rapi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu adik-adik sekalian sudah menggunakan Mendeley, itu sebenarnya kita seperti mempunyai perpustakaan mini di komputer kita. Saya sendiri semenjak saya menggunakan Mendeley di Jepang dulu, artikel yang saya download dulu di sana yang berbayar tentu saja kalau di Indonesia, saya sekarang masih bisa akses. Jadi saya seperti mempunyai perpustakaan mini di komputer saya. Saya akan perlihatkan saja. Nah, ini, jadi ini Mendeley saya, ini library istilahnya ya. Jadi nanti di Mendeley itu kita bisa buatkan folder-folder seperti ini. Jadi misal artikel-artikel terkait pengemasan di sini, kemudian terkait smart packaging di sini, kemudian terkait respiration rate di sini, terkait dengan sagu di sini. Jadi kita seperti mempunyai perpustakaan mini. Kemudian ada juga fasilitas search-nya di sini. Jadi umpama saya mau lihat tulisan-tulisan saya yang sudah saya masukkan di library saya, tinggal masukkan kata kunci Dirpan di sini. Jadi semua artikel-artikel yang saya ada penulisnya muncul semua di sini. Jadi kita enak sekali. Misal ini saya membuka. Nah, jadi kita seperti mempunyai perpustakaan mini di komputer kita. Selama username dan passwordnya tidak kelupaan. Kemudian kita lanjut ya. Memudahkan tracking pustaka. Nah, dulu saya ingat betul waktu saya sekolah, kita menulis manuskrip. Kemudian minggu depannya, terkadang kita ditanya sama supervisor, sensei ya, bilang, Andi Sang, ini paragraf ini kamu kutip di jurnal mana ini? Kalimat ini. Nah, mungkin kalau 1 minggu, 2 minggu ditulis, kita masih ingat di jurnal mana, di bagian mana, tapi kalau sudah umpama 6 bulan baru ditanyakan, itu biasa kita lupa. Kalau manual. Manual itu artinya konvensional, kita print jurnalnya, kemudian stabilo, ya, yang kita kutip, kemudian simpan, tidak tahu di mana. Nah, itu konvensional. Itu sangat sulit kalau sudah 6 bulan, 3 bulan baru kita mau cari di bagian mana kita kutip. Nah, kalau di Mendeley ada fasilitas tracking pustaka. Nah, saya perlihatkan ya. Saya kasih lihat contoh terus supaya mudah dimengerti. Nah, ini salah satu tulisan saya dulu. Nah, misal saya ditanya sama sensei saya, nomor
Nomor 7 ya, nomor 7. Nah, ini misal supervisor saya bertanya, ini yang pustaka nomor 7, kalimat ini kamu kutip di mana ini? Di jurnal mana, di paragraf mana? Nah, ini kan sulit sekali kalau pakai konvensional tadi yang di print di stabilo kemudian disimpan. Nah, kalau mendelay enak sekali. Jadi kalau umpama saya ditanyakan ini kalimat ini nomor 7, tinggal saya cari pustakanya nomor 7 di bagian bawah. Di bagian bawah. Apa judulnya? Ini penulisnya Cameron ya. Cameron and Young, kemudian judulnya Simple Method. Nah, di Mendeley ada fasilitas search. Ada fasilitas search, jadi tinggal saya cari ya, tinggal saya cari al dokumen, kemudian saya masukkan kata kuncinya tadi itu. Jadi pencarian ini bisa kita berdasarkan nama, bisa berdasarkan judul, lebih spesifik lebih bagus. Nah, ini tadi kan namanya Cameron Young ya, ada Cameron ada Youngnya. Nah, ini masih ada beberapa. Kemudian bisa kita masukkan judulnya Simple Method. Nah, ini sudah muncul ini. Jadi bisa kita cari langsung. Nah, kemudian pada saat saya mengkutip, saya stabilo, highlight. Jadi saya tidak perlu baca lagi mulai dari abstrak sampai conclusion. Karena sebelumnya waktu saya kutip, saya sudah stabilo. Oh, ternyata yang kalimat nomor 7 tadi itu ada di bagian ini. 1, 2. Saya tidak perlu baca lagi. Ini saya sudah stabilo. Jadi di Mendeley nanti itu ada fasilitas highlight, misal ini ya. Mama ini yang saya mau kutip, ada fasilitas highlight ini. Nah, jadi kita nanti pada saat men-tracking tidak perlu lagi dibaca mulai dari abstrak sampai conclusion, tinggal dicari yang berwarna. Nah, kemudian kita tinggal search di sini. Coba bayangkan kalau yang pakai konvensional tadi, yang di print kemudian di stabilo, aduh, sudah berdebu mungkin manuskripnya atau hilang atau di mana. Nah, ini kalau ini ada terus terarsip dengan rapi. Bayangkan itu tahun 2013 saya stabilo ini gampang sekali saya cari tadi. Tinggal masukkan judul kemudian cari yang berwarna. Tuh, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya?